Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya ingin mencoba berbagi paham untuk kita renungi. Mudah-mudahan bahasa yang saya katakan ini dapat mengugah hati kita untuk merenung, memawas diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena setidaknya kita merasa baik, merasa sudah baik, padahal kita bisa jadi masih dalam kesalahan dan kemusyrikan. Kenapa saya katakan ini dalam kesalahan dan kemusyrikan? Kita contoh wudhu, dari kita wudhu bersuci ya, karena wudhu adalah cara kita bersuci, karena Allah itu Maha Suci. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Nah, jadi kita juga harus mensucikan hati dan diri ketika kita ibadah, baik sholat, ngaji, zikir, istighfar, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, harus bersuci. Kenapa ada kata wudhu? Wudhu adalah mensucikan hati dan diri kita. Kita masih sentuh kesalahan, belum kemusyrikan dalam 2 poin itu atau kemungkaran. Setidaknya wudhu, coba dipahami, bab wudhu kita adalah mensucikan. Terkadang kita sepele, kita menganggap sudah benar, kita menganggap sudah baik. Apa yang kita lakukan itu padahal tidak baik menurut Allah. Itulah lalai, itulah fasik, karena Allah mengatakan kita ini fasik. Kita tidak mau mendengar, kita tidak mau belajar. Jangankan belajar, mendengar pun kita udah, itulah bisikan iblis yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam diri kita, melalui hati dan rasa perasaan, sehingga timbullah merasa kita sudah lebih baik. Padahal kita masih dalam kesalahan. Kita lanjutin dalam bab wudhu. Wudhu adalah, kalau kata Al-Quran, basuhlah wajahmu, kata Allah. Bukan siram, basuh. Arti basuh adalah mensucikan. Apa itu? Di depan mata kita, di depan wajah kita itu ada mata, hidung, mulut yang sering berbuat mungkar, sering berbuat kesalahan. Ketika kita mensiramnya, astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi, bersihkanlah, sucikanlah mataku, hidungku, dan mulutku dari kesalahan-kesalahan kemungkaran. Begitulah cara kita mensucikan, bersuci, membersihkan dengan istighfar. Kenapa istighfar diturunkan? Kita belum bahas ke sana. Kita masih bahas wudhu. Artinya itu apa? Kesalahan-kesalahan yang kita merasa lebih baik. Wudhulah cara kita untuk menyadarkan diri kita dan bertasbih nantinya. Terkadang kita hanya mensiram. Kalau cuma disiramnya, kita udah mandi bos, kita udah mandi guys, udah pakai sabun.
Tapi kenapa Allah suruh kita berwudu, mensucikan? Karena di situ ada mata panca indera kita di wajah kita yang harus kita sucikan dengan istighfar. Dalam siraman air, Astaghfirullahaladzim ya Allah Rabbi. Bersihkan dan sucikanlah mata, hidung dan mulutku dari mungkar dan kesalahan yang pernah diperbuat. Setelah itu tangan, kaki, bukan siram, juga sama dengan istighfar. Kalau kaki dari dan sampai ke mata kaki, kalau tangan dari ujung jari sampai ke sikut, baru ubun-ubun, bukan jidat. Orang kebanyakan main jidat aja, main siram. Allah itu maha paham dan maha mengetahui apa guna kita mensiram ubun-ubun. Karena ubun-ubun adalah tempat masuk dan keluarnya ruh. Makanya wajib kita sucikan selalu dengan siraman wudu. Siraman wudu kita perbaikin di ubun-ubun, bukan di jidat. Kalau lakukan itu dengan baik, dengan benar, wudu itu dengan mensucikan yang terbaik dengan istighfar kita akan merasa kita ini banyak dosa. Kita akan merasa diri kita ini tetap bersalah. Kita akan merasa diri kita ini penuh noda. Coba guys, ketika kita mengistighfarkan panca indera kita dalam mengambil wudu, disitulah kita akan merasakan diri kita dalam kesalahan. Disitulah marahnya iblis, karena kita sudah masuk ke dalam mensucikan hati, karena terhalang godaannya dalam hati kita, godaan iblis. Makanya Allah tidak pernah memandang wajah, tapi hati. Di hati itulah kita penuh kemungkaran, di hati itulah kita penuh bisikan, di hati itulah penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renung guys, kita renung lagi. Insya Allah kalau ini dipahami, kita akan menjadi jauh lebih baik lagi. Nah guys, coba dipahami yang saya katakan, coba dipahami yang saya ucapkan. Sama-sama kita mawas diri dan merenung untuk memperbaiki diri kita jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.